makhluk hidup berbahagia. Salam pejuang Dharma. Halo semua, jumpa lagi bersama kami, Dharma Production House, dalam segmen Malam Minggu Dharma Whisper episode ke-7. Bersama saya, Upasaka Kevin Ricardo. Pada episode kali ini, saya akan menarasikan tentang kisah Dewadatta, biku serakah yang mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Kisah ini dibacakan ulang dari sumber kitab Dhammapada Atthakatha. Suatu ketika, kedua murid utama Sang Buddha, yang Arya Sariputta dan yang Arya Mahamoggallana, pergi dari Sawati menuju Rajagaha. Di sana, orang-orang Rajagaha mengundang mereka bersama 1.000 pengikut mereka untuk menerima makan pagi. Pada kesempatan itu, seseorang menyerahkan selembar kain seharga 100.000 kepada penyelenggara upacara untuk didanakan. Dia mengharapkan mereka mengatur dan menggunakan pemberiannya untuk upacara itu. Kalau masih terdapat kelebihan, diberikan kepada siapa saja dari para biku yang dianggap layak. Hal itu juga terjadi jika tidak terdapat kekurangan, maka kain tersebut akan diberikan kepada salah satu dari para tera. Karena kedua murid utama mengunjungi Rajagaha hanya pada saat-saat tertentu, maka kain itu akan diberikan kepada Dewadatta yang tinggal menetap di Rajagaha. Dewadatta segera membuat kain itu menjadi jubah-jubah dan dengan bangga ia memakainya. Kemudian seorang biku yang dapat dipercaya dari Rajagaha datang ke Sawati memberi hormat kepada Sang Buddha dan menceritakan kepadanya tentang Dewadatta dan jubah yang terbuat dari kain seharga 100.000. Sang Buddha berkata bahwa kejadian itu bukan yang pertama kali. Dewadatta telah memakai jubah-jubah yang tidak patut diterimanya. Sang Buddha kemudian menghubungkannya dengan kisah berikut ini. Dewadatta pernah menjadi pemburu gajah pada salah satu kehidupannya yang lampau. Pada waktu itu, dalam hutan tertentu, terdapat sekelompok besar gajah. Suatu hari, sang pemburu memperhatikan gajah-gajah ini berlutut kepada Paceka Buddha. Setelah mengamatinya, sang pemburu mencuri bagian paling atas dari jubah kuning, lalu menutupi badannya dan memegangnya. Kemudian dengan memegang tombak pada tangannya, dia menunggu gajah-gajah pada jalur yang biasa dilewati. Gajah-gajah kemudian datang dan menganggapnya sebagai seorang Paceka Buddha. Kemudian gajah-gajah tersebut berlutut dengan membungkukkan badan mereka untuk memberi hormat. Mereka dengan mudah menjadi mangsa bagi sang pemburu. Ia membunuh gajah-gajah pada barisan terakhir satu persatu setiap harinya, dan hal ini dilakukannya hingga berhari-hari lamanya. Sang Bodhisattva adalah pemimpin dari kawanan gajah itu. Saat mengetahui kekurangan jumlah pengikutnya, dia memutuskan untuk menyelidiki dan mengikuti kawanannya pada akhir dari barisan. Dia telah berjaga-jaga dan oleh karena itu dapat menghindari tombak. Dia menangkap sang pemburu dengan belalainya dan melemparkan pemburu itu ke tanah. Melihat jubah kuning, dia berhenti dan menyelamatkan hidup sang pemburu. Sang pemburu tidak berhasil membunuh dengan menggunakan tipuan jubah kuning. Dan perilaku seperti itu adalah perbuatan yang buruk. Sang pemburu jelas tidak berhak memakai jubah kuning. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 9 dan 10 berikut ini. Barang siapa yang belum bebas dari kekotoran-kekotoran batin, yang tidak memiliki pengendalian diri serta tidak mengerti kebenaran, sesungguhnya tidak patut ia mengenakan jubah kuning. Tetapi ia yang telah dapat membuang kekotoran-kekotoran batin
teguh dalam kesusilaan, memiliki pengendalian diri, serta mengerti kebenaran, maka sesungguhnya ia patut mengenakan jubah kuning. Banyak para biku berhasil mencapai tingkat kesucian Sotapati setelah khotbah Dhamma itu berakhir. Pesan moral pada kisah ini adalah janganlah kita mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita, apalagi mengambil dengan cara menipu. Demikianlah Dharma Whisper episode kali ini. Tetap dukung Dharma Production House dalam mengembangkan Buddha Dharma melalui karya seni. Mari dengarkan segmen Dharma Whisper setiap Sabtu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di YouTube channel Dharma Production House. Saya Upasaka Kevin Ricardo, mohon pamit. Salam pejuang Dharma. Menebarkan Buddha Dhamma, jadilah lentera dunia. Semoga semua